dan saya dapat bantuan finansial di sini namanya tuition MOE, tuition grant, dan masih beberapa ada lagi. Kenapa di sini saya bilangnya bantuan finansial? Karena memang beasiswa itu termasuk namanya bantuan finansial. Jadi bukan ibaratnya bantuan finansial ini ada banyak gitu. Salah satunya beasiswa. Dan ada juga yang mirip beasiswa tapi namanya juga bukan beasiswa gitu. Jadi nanti saya akan terangin juga. Kita masuk dulu ke perkenalan. Jadi ya balik lagi, nama saya Dimas, Dimas Yusuf Sitepu. Jadi saya dari Medan, bapak saya dari Medan, ibu saya dari Jawa. Lalu ini ada Instagram ya, ada kalau mau add silahkan Instagram. Saya juga ada YouTube kebetulan, iseng-iseng kadang saya bikin untuk sharing-sharing tentang perkuliahan dan vlog misalnya gitu kan. Ada juga di sini, nah NUS, Engineering Science. Jadi Engineering Science ini adalah jurusan saya. Jurusan saya Engineering Science itu bahasa Indonesianya Teknik Sains. Tapi di Indonesia belum ada jurusan yang sama, sayangnya. Dan jurusan Engineering Science ini itu lebih ke teknik, tapi ada sainsnya dan mencakup banyak sains gitu. Dan juga ada computing. Jadi perbedaannya dari general ini itu lebih, jadi setiap jurusan dia pelajarin, dan jadi ada engineering side, ada sipil juga kita pelajarin, elektro kita juga pelajarin, kimia kita, teknik kimia kita pelajarin, macam-macam lah ya kira-kira. Jadi kita serba bisa gitu ibaratnya. Nah, saya juga baru tahun ketiga, mau naik ke tahun keempat. Jadi udah 3 tahun yang lalu kira-kira saya kuliah di Singapura. Dan mungkin kalau ada yang mau tanya tentang jurusan, bisa nanti tanya ke moderator, atau dari moderator bisa langsung tanya ke saya. Atau bisa juga di DM di Instagram. Kenapa saya bilang ini? Karena banyak ya yang selalu DM kepada saya bahwa mereka belum tahu jurusan pada saat mereka mau daftar kuliah, dan ada juga yang merasa salah jurusan gitu kan ya. Karena jadi ini penting banget gitu untuk bisa tahu kira-kira jurusan apa yang kita pengen untuk pelajarin, dan itu juga akan terkait dengan gimana kita bisa keterima di jurusan itu, karena dia akan tanya di dalam esai gitu misalnya, kenapa kamu mau pilih jurusan ini, dan harus kasih alasan yang bagus juga gitu dia. Jadi tahu jurusan yang tepat di sini pada saat pendaftar itu sangat membantu untuk bisa diterima. Sebelum saya mulai ini, jadi seksi pertama ya tadi kan, pertama yaitu perkenal diri dan NUS, kira-kira begitu. NUS ada pertanyaan di TOR juga, kenapa saya pilih NUS, karena NUS itu menurut saya dekat. Alasan pertama saya, dari Singapura ke Indonesia itu dekat banget jaraknya. Dari pesawat itu kira-kira 1,5 jam jaraknya. Jadi kalau misalnya saya kangen atau pengen balik gitu kan, masih ada waktu 1,5 jam, itu masih oke lah, daripada kalau dibandingin ke Amerika sana bisa 1 hari baru nyampe, atau di Jepang misalnya kan itu bisa 8 jam. Nah, jadi yang dekat itu dulu ada Malaysia, Singapura, itu di sana ada universitas lumayan bagus di sana, dan saya kebetulan dapat di NUS. Dan kenapa saya daftar di situ? Selain dekat juga, NUS termasuk bisa dibilang universitas yang top ya di Asia. Dia itu kalau kita cari di QS rankingnya itu sekitar 1 atau 2 gitu selisih. Jadi ada universitas saingannya itu namanya NTU. Kalau ada yang tahu Mary Riana, itu dia sekolah di situ, di NTU. Nah, jadi NTU NUS ini sering bersaing dia, kayak ITB UI misalnya kan, ITB UI UGM di Indonesia. Nah, ini NUS itu bersaingnya sama NTU. Untuk ranking di dunia dia kalau nggak salah tahun ini sekitar 12 atau 13.
sekitar segitu harusnya. Jadi kenapa saya pilih NUS? Pertama dekat, kualitasnya juga bagus, dan ketiga dia di luar negeri karena dari dulu saya pengen punya cita-cita untuk bisa kuliah di luar negeri. Dan kenapa saya pengen kuliah di luar negeri? Karena saya pengen punya wawasan internasional. Lalu apa sih suka dukanya ya kan? Bisa kuliah di sini gitu kan? Suka dukanya itu, dukanya ya pertama jauh dari orang tua, walaupun 1,5 jam tadi saya nggak bisa langsung ketemu dengan orang tua, harus ada jeda 1,5 jam dan nanti dari situ naik mobil lagi, taksi atau apa gitu kan, baru nyampe di rumah dan nggak bisa langsung ketemu. Tapi sekarang ada video call, tapi tetap saja kangen ibaratnya. Duka yang lain itu kangen sama makanan ya. Kalau di sini di Indonesia gitu ya, terutama saya kan tinggal di Jakarta, saya lihat banyak yang suka makanan luar negeri gitu kan ya, makanan Eropa gitu kan, makanan Jepang, makanan Korea ya kan. Tapi itu mungkin karena kita tinggal di Indonesia. Tapi kalau kita tinggal di luar negeri itu pasti ada namanya kangen, namanya nasi goreng, Indomie, mie goreng ya kan, dan misalnya gado-gado gitu ya kan. Ini jadi bicarain makanan kan. Jadi dukanya itulah ya kira-kira ya. Kalau sukanya itu kuliah di NUS karena pertama ya kan, kayak kita bisa ketemu teman yang bukan orang Indonesia saja. Saya sampai sekarang udah ada teman dari Kanada, dari Amerika, dari Singapura terutama, dari Korea, dari Jepang, macam-macam ya, Malaysia, Australia. Dan bagusnya itu punya wawasan internasional itu kita bisa kenal budaya dari orang lain, dari negara lain. Contohnya kalau dari budaya Jepang gitu kan, itu ada sopan santun, ada budaya tepat waktu, ada budaya macam-macam lah ya. Kalau dari budaya orang Barat itu lebih terbuka. Jadi misalnya kalau kita nggak suka sesuatu, kita bilang saya nggak suka, tapi dengan cara yang halus gitu kan. Jangan tidak sopan juga gitu misalnya. Macam-macam. Jadi kita tahu, oh ternyata orang dari negara ini itu punya ibaratnya ada hal positif, ada juga hal negatif. Jadi kita harus pilih, kita belajar hal yang positif, jangan sampai kita ngambil yang negatifnya, gitulah ya kira-kira. Nah, lalu apalagi nih sukanya ya? Sukanya jadi tahu makan di Singapura. Makanan di Singapura itu enak-enak, by the way. Sangat enak-enak. Di sini ada namanya rendang juga sama ada di sini, cuma rasanya beda. Di sini rendang itu manis, nggak tahu kenapa, nggak pedas di sini. Lalu ada juga makanan yang paling terkenal itu salted egg, telur asin dia. Jadi ayam telur asin gitu, ayam dilumuri saus telur asin dan sebagainya. Dan yang ketiga itu di sini gurunya itu lulusan luar negeri ya, dari universitas yang top-top juga. Ada dari profesor dari Berkeley, dari Harvard, dari macam-macam. Jadi kita belajar jadi orang-orang hebat juga. Dan selain di tengah-tengah pelajaran, mereka juga biasanya sering kayak kasih ibaratnya cerita tentang pengalaman hidup atau apa, tergantung dari profesornya sebenarnya sih. Cuma di sini profesornya lebih friendly. Oh, satu hal yang berbeda mungkin nggak tahu, saya sering dengar kalau di Indonesia itu kuliah ada jarak gitu ya, dosen dengan murid gitu kan, misalnya muridnya bagaimana gitu, harus bagaimana gitu sama dosen. Kalau di sini itu ibaratnya kita nggak manggil, bahkan kita nggak, memang karena budaya sini ya nggak ada kata ibaratnya bapak atau ibu, kita langsung panggil nama, jadi agak beda gitu budayanya. Dan di sini dekat antara mahasiswa dengan dosen. Dan kalau mau nanya, kalau mau bercanda nggak apa-apa. Di tengah kelas, kebetulan kelas saya cuma 30 siswa satu angkatan, jadi kayak cuma satu kelas gitu selama 4 tahun gitu kan, temennya nggak ganti-ganti, jadi satu kelas 4 tahun nggak ganti-ganti, dosennya ya kenalnya ya itu aja. Kalau kita nggak datang ke kelas,
dosennya tahu kita nggak datang kelas. Nah, yang paling beda itu dengan di Indonesia adalah kalau di Indonesia ada namanya absen, ya kan? Ada titip absen gitu kan. Kalau di sini kita nggak datang juga dosennya nggak masalah, kita nggak dimarahin, nggak disensiin atau apa. Disensiin mungkin dikit ya. Ini kamu kenapa nggak datang gitu misalnya kan? Uh, Cuma di sini lebih kayak ketanggung jawab. Jadi kita kan ada nilai gitu. Jadi misalnya kalau untuk kelas tertentu, misalnya kelas tutorial, di sini ngomongnya tutorial di mana jadi ada satu kelas, kelas itu di sini dibagi tiga, ada kelas belajar, lecture, ada tutorial, ada juga kelas satu lagi lab, ya praktikal. Jadi tutorial itu belajar ngerjain soal, praktikal itu kita ngerjain suatu lab gitu ya. Misalnya kalau kita kelas robotik gitu bikin robot misalnya kan ya, gampangnya. Kalau lecture itu adalah kita belajar, diajarin teorinya, gurunya cerita gitu kan. Ini mungkin sedikit cuplikan karena di TOR juga ditanya kan gimana sistem perkuliahan di sini gitu kan. Dan kalau di kelas lecture sama di tutorial itu ada terkadang nggak perlu absen. Maksudnya nggak diambil nilai lah gitu ibaratnya dari absen. Tapi mungkin kadang kalau misalnya kita nggak datang tapi ada pengambilan nilai gitu kan, di saat itu ya kita nggak dapat nilai gitu. Jadi di sini lebih ke tanggung jawab, bukan kayak dosennya yang ngejar-ngejar kita gitu kan, ini anak kemana gitu kan. Tapi di sini lebih kayak ya terserah gitu, mau datang, yang penting ujian kamu bisa, nilai kamu bagus. Tapi kan kalau nggak pernah datang kelas kan ya susah juga gitu kan ya untuk dapat nilai yang bagus. Itu kira-kira ya gambaran dari NUS. Saya udah lumayan banyak sharing. Uh, Mungkin terakhir yang saya pengen tutup dari yang tentang NUS ini, bahwa di NUS itu yang paling enak itu adalah temannya gitu ya, temannya di sini. Jadi dan juga praktikal. Jadi gimana kita benar-benar diajarin teori secara fundamental. Jadi kalau bukan gimana caranya kita bisa ngerjain soal, tapi yang mereka itu profesor lebih senang dari proses pembelajaran gitu, bukan dari nilainya. Kalau proses pembelajarannya bagus, jadi ada namanya continuous assessment, di mana kita akan diambil nilai secara kontinu, secara terus-menerus. Jadi ada penilaian pertama, dua, tiga, dan itu kelihatan. Soalnya nggak susah, tapi kalau kita belajar pasti bisa, kalau kita nggak ngikutin ya itu susah. Jadi itu, dan kalau untuk pemrosesannya, jadi gimana kita belajar, kan saya bilang bahwa di sini yang lebih diutamakan proses belajarnya, bukan nilainya, yaitu jadi setelah misalnya nilainya sekian gitu kan, kita bisa ngambil lagi, bisa retest gitu, sampai kita nilainya bagus. Misalnya pertama pengambilan nilai pertama dapat 6 gitu kan dari 10 gitu kan. Bisa ambil kedua kali sampai ketiga kali gitu bisa kita ulangin gitu sampai kita ibaratnya ketiga kali gitu pastikan nilainya naik. Jadi mereka nggak ibaratnya soalnya susah gitu, nggak. Yang penting kalau kita ngikutin bisa. Jadi itu mindset di sana lah ya kira-kira. Mungkin kalau ada yang mau nanya lebih lanjut tentang NUS gimana situasinya atau teman-teman di sana macam-macam, boleh nanti di sesi pertanyaan. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Jadi ini saya ada beberapa link, karena kan setelah ngobrol yang perkenalan dan NUS, saya akan jelasin gimana persiapan dan dokumen ya kira-kira. Di sini ada link yang saya udah kumpulkan, nggak hanya di sini, masih banyak lagi sebenarnya. Di sini ada link lagi, sini ada lagi, macam-macam. Tapi yang kalau yang khusus ini itu tentang khusus pendaftaran. Jadi yang link paling atas ini Trita persiapan dan diterima NUS itu link dari saya, YouTube saya. Jadi itu waktu saya persiapan saya benar-benar jelasin, karena kan nggak mungkin saya jelasin semua kan. Di sini 45 menit. Nah, jadi udah ada di situ, tinggal diklik misalnya nanti atau dilihat, ditonton, itu saya jelasin, saya dulu persiapannya sampai detailnya gimana sih gitu kan. Lalu
Yang kedua itu ada panduan cara daftar online dari nol. Nah, karena memang keterbatasan, saya juga nggak bisa sambil buka linknya untuk mendaftar, dan kayak saya kasih jelasin gitu kan, ini perlu diisi gimana ya kan, apa yang perlu ditulis gitu. Kurang waktunya, jadi saya juga udah ada video tentang gimana cara daftar online dari nol. Dari nol itu dari benar-benar kita nggak ngerti apa-apa. Di sini aku jelasin udah semuanya ya. Jadi di sini kamu tulis ini, di sini kamu tulis ini, kamu persiapin dokumen ini. Nah, link yang ketiga dan keempat ini sampai yang kelima itu dari NUS, dari sekolah saya. Linknya itu pertama itu link pendaftaran. Jadi di sini itu international qualification. Nah, international qualification nanti saya jelasin. Tapi ini kalau kalian klik link di sini bisa langsung ke link formulir pendaftaran online. Lalu ada juga kalau penasaran gimana sih cara apply to NUS, NUS juga ada linknya di sini. Namanya NUS apply to NUS nih yang link keempat. Dan yang terakhir, ini NUS baik banget. Jadi dia bikinin data list dokumen yang up to date gitu kan. Apa aja yang perlu dipersiapin, nanti tinggal dicentang aja gitu. Jadi dia baik banget, dia kasih listnya nih. Kamu tinggal centang kalau udah ada gitu kan. Jadi nggak perlu ribet-ribet gitu. Nah, jadi kalau untuk secara aku dulu, 3 tahun lalu, dokumennya itu kira-kira ini. Ini dokumen sebenarnya nggak hanya di NUS, di NTU, di universitas luar negeri lainnya, Australia, di Amerika itu bedanya kalau Amerika ada SAT. Kalau ini Singapura lah ya, Singapura, Australia, macam-macam. Rata-rata dokumennya ini aja sebenarnya gitu. Jadi pertama ada personal statement, ya kan? Personal statement itu apa sih? Personal statement itu adalah esai di mana kita memperkenalkan diri kita gitu. Makanya tadi kan aku bilang di awal, ya kan, harus tahu jurusannya. Nah, karena di personal statement ini kamu harus jelasin tentang kamu, ya kan, kamu itu siapa, ya kan, kira-kira kamu punya ibaratnya mimpi gitu kan, boleh ditaruh di situ. Saya punya mimpi sekian, sehingga untuk mewujudkan mimpi saya ingin belajar di jurusan ini, di sekolah ini. Kenapa jurusan ini? Karena begini. Kenapa universitas ini? Karena begini gitu. Nah, itu kira-kira personal statement ya. Jadi perkenalan tentang diri kita, tentang kemampuan kita, kebolehan kita. Kita harus kasih tahu kira-kira saya punya pengalaman di organisasi gitu kan, di OSIS misalnya kan, atau di ketua kelas gitu kan, macam-macam. Tulisin aja, nggak apa-apa. Sekecil-kecilnya kalian tulisin di personal statement, pakai bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Dan jadi tentang diri kalian, tentang jurusan yang kalian mau ambil, kenapa NUS, kenapa jurusan ini, terus mimpi. Nah, ini yang orang sering lupa, mereka nggak tulis mimpi. Dan NUS ini, aku kasih tahu triknya, tipsnya. Mereka itu cari orang yang punya mimpi besar, punya semangat, punya passion yang besar. Kalau kalian taruh gitu, misalnya, oh saya pengen ibaratnya bisa membantu masyarakat gitu kan. Setelah saya misalnya nanti lulus, saya pengen jadi kayak gini gitu kan. Kalian kasih tahu dengan detail mimpi kalian, dan ternyata cara mewujudkannya ya saya harus sekolah di sini gitu. Karena di NUS saya bisa ketemu dengan orang yang bisa mengajarkan saya tentang kemampuan yang saya butuhkan untuk memenuhi, untuk menggapai mimpi saya gitu misalnya kan. Kira-kira gitulah ya untuk personal statement. Kenapa aku ngomong panjang lebar? Karena ini penting banget. Kalau IELTS 6,5, raport, atau recommendation letter, UEE, kira-kira semua orang pasti sama gitu ya. Pasti kira-kira semua orang ya di atas 6,5. Jadi ada dua penentunya. Pertama personal statement, dan yang terakhir itu recommendation letter. Nah, kalau aku mau singgung recommendation letter ini, itu adalah, misalnya kita kan udah bilang nih ya, tentang kemampuan, kebolehan, unjuk gigi kita kan ibaratnya ya, di sini tentang diri kita. Nah, recommendation letter ini, itu ibaratnya orang lain merekomendasikan kita. Dan nanti akan dia lihat, misalnya saya bilang di personal statement, oh saya itu orangnya rajin, teliti, tapi di recommendation letter,
kira-kira nggak ada yang bilang kamu itu rajin atau teliti, mereka akan ragu gitu. Kamu bener nggak sih gitu kan? Apa bohong gitu kan? Nah, kalau di recommendation letter misalnya guru kamu bilang, oh ini emang anaknya suka berorganisasi, dan di personal statement kamu bilang, oh saya suka berorganisasi, dan kamu masukin gitu kan sertifikatnya. Nah, misalnya sertifikat OSIS gitu, pernah berorganisasi di OSIS, itu dia percaya dan kamu naik banget gitu ibaratnya kesempatan bisa diterima. Yang sisanya ini IELTS rapot semester 1 sampai 5, yaitu kelas 1 sampai kelas 2, ya kan? Kelas 3, kelas 2 lah ya kira-kira. Rapot semester 1 sampai 5 kan kelas 1 sampai 3 ya, 3 semester awal. Karena sebelum itu yang ada pada saat kita mau daftar nanti. Nah, terus yang UEE itu apa sih? UEE itu University Entrance Exam. Jadi setelah kalian udah kasih personal statement, udah kasih recommendation letter, udah kasih rapot, udah kasih IELTS, nah kalian akan diundang gitu. Kalau misalnya memang terlolos seleksi, oh kalian diundang untuk tes masuk gitu kan. Nah, tes masuknya ini itu tentang mereka tentang jurusan yang kalian mau ambil. Misalnya kalau aku nih kan teknik itu matematika, ya kan? Matematika, fisika, dua itu sama bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian mau ngambil teknik biologi, itu kan yang lebih kecil lagi, teknik biologi itu berarti harus ada tes biologi, ada tes matematika, ada tes fisika nggak pakai, ya kan? Nah, kalau misalnya kalian mau belajar sains, berarti kan fisika, ya kan? Fisika, matematika. Karena fisika juga kan harus bisa matematika, gitu kan. Penekanannya juga beda-beda setiap jurusan. Misalnya kalau kita mau ambil jurusan computer science, mungkin nilai matnya yang lebih dilihat daripada nilai fisika. Karena fisika kan nggak terlalu penting ya di komputer teknik IT gitu kan, nggak terlalu penting. Yang penting itu kemampuan matematikanya gitu kan. Sama halnya dengan jurusan saya teknik, yang dilihat itu fisika dan matematika dua-duanya gitu. Jadi setiap jurusan beda yang dilihat gitu kan. Dan itulah untuk UEE. Dan ini pakai kurikulumnya Cambridge, kurikulum A-level dia ngomongnya. Jadi Singapura itu pakai kurikulum namanya Cambridge A-level, dan ini nggak pernah kita pelajarin di Indonesia. Karena kurikulum kita kan kurikulum nasional Indonesia kan ya. Jadi kita harus belajar lagi tentang A-level. Nah, di mana itu ada beberapa les-lesan yang ngajarin kurikulum A-level. Sama halnya kalau kita mau SNMPTN atau SBMPTN kayak ya. Kan kita harus ada apa tuh yang intensif gitu kan, bimbel. Nah itu kan kita belajar, ini sama, jadi kita ada bimbel juga gitu ibaratnya, kira-kira di situ. Untuk persiapan kira-kira direkomendasiin setahun lebih awal lah ya. Kenapa aku bilang setahun? Karena dulu aku juga setahun. Kalau kalian mau coba lebih pendek daripada itu silahkan, saya nggak melarang, cuma nanti kasihan gitu ya. Bahkan kalau bisa lebih dari 1 tahun, 2 tahun gitu. Banyak orang malah 2 tahun. Tapi setahun aja aku bisa ibaratnya. Banyak yang bisa juga 1 tahun. Lalu ini link dari yang link tadi ini. Di sini ada international qualification. Nggak tahu ini bisa kebaca nggak di sini. Jadi international qualification. Jadi pada saat kalian nanti daftar di online, ya kan, daftarnya cuma hanya bisa lewat online. Akan ada banyak pilihan, international bachelorette atau apa gitu kan. Ini namanya international qualification. Jadi orang Indonesia itu di international qualification SMA dia bilang. Jadi kalau tulisan SMA, klik di situ. Di sini how to apply udah ada step-stepnya ya. Ada step 1, 2, 3. Nanti mungkin bisa dilihat-lihat. Ini semua ada di link yang aku kasih tadi. Ya kan? Pertama submission online application, ya kan. Kedua, jangan lupa bayar 200.000 untuk biaya pendaftaran untuk online, dan electronic submission itu jadi yang nomor 3 ini online ya, dikumpulkan secara online. Aplikasi checklist ini yang tadi, yang terakhir ini di sini. Udah ada list dokumen yang perlu dipersiapin, itu di application checklist. Kira-kira itu ya. Untuk bisa, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ada sesi tanya jawab. Ini kira-kira application checklist.
Ini yang tadi aku lupa tulis di sini ada paspor. Ada paspor sama akte kelahiran di sini, birth of certificate. Kopinya aja dan nanti disubmit online gitu. Terus kalau yang ini nggak usah ya, karena ini kalian nanti ngambil UEE, University Entrance Exam. Ini nggak perlu ini. Ini copy of mother tongue language, ini aku dulu nggak ada di sini waktu aku ke sana. Ini mungkin baru ya. Jadi kalau aku lihat kira-kira dia minta kira-kira kamu tuh bahasanya apa sih, bahasa ibunya kan, supaya kamu tahu, oh misalnya katakanlah tes Inggrisnya nilainya pas gitu kan, di atas rata-rata tapi pas gitu kan. Tapi bisa dilihat dia, oh ini orang Indonesia, memang bukan bahasa ibunya Inggris gitu kan, nggak apa-apa gitu, dimaklumkan. Nah ini Singapura O level nggak perlu karena kita kan dari Indonesia, ya kan, kita nanti dites. Dan yang ini copy of medical reports itu kalau applicable aja sebenarnya, kalau kita diperlukan. Kira-kira kesehatan kita gitu kan, dia pengen tahu kita itu sehat nggak, atau misalnya kita itu kesehatan kan ada yang fisikal, ada juga yang mental gitu, apakah kita punya sakit mental gitu kan. Jadi tapi dulu aku nggak ada sih, jadi mungkin ini dia apa namanya ya, yang copy of ini medical reports baru gitu, dulu nggak ada sampai begini. Tapi di sini juga dibilang kalau diwajib apa, kalau ada sesuatu, kalau nggak ada apa-apa ya nggak usah dikasih gitu. Yang ketiga, yang terakhir ini yang 6 nih, 6 ini copy of notice exemption from full time national service, ini nggak perlu. Ini karena kita ini orang Indonesia, national service itu wajib militer. Jadi di Singapura itu ada namanya wajib militer. Orang-orang sana itu ada wajib militer, kita nggak ada. Ini nggak perlu. Statement of criminal, kita pernah melakukan kriminal nggak, gitu kan. Copy of score report, SAT subject test. Itu kalau kita mau pakai SAT. Again, ini lagi ya, ini applicable, kalau misalnya ini applicable atau enggak. Maksudnya nggak diwajibkan harus ada gitu. Yang kita udah sampai ke seksi yang ketiga nih, kira-kira. Nama yang ini tadi ya, bantuan finansial. Sebenarnya nggak hanya bantuan finansial, aku mau nyinggung tentang bantuan finansial, biaya, semua yang berhubungan dengan duit kira-kira. Sebelum aku masuk ke bantuan finansial, apa, ke biayanya kan pada takut gitu, ibaratnya kan lihat angka-angka yang kayak gini gitu kan. Nggak masalah. Aku mau bilang bahwa kalau universitas yang top bahkan di dunia gitu ya, sekelas udah 20 besar dunia gitu, kayak NUS ini termasuk nomor 11 gitu. Kenapa nomor 13? Dia itu ada namanya bantuan finansial, dan biasanya kalau kalian udah masuk, udah diterima, pasti akan dapat bantuan finansial gitu. Ada akan dapat beasiswa, atau bahkan dapat pinjaman, atau bahkan dapat hibah, atau bakal dapat apa lagi, macam-macam ya, tuition grant gitu kan. Nah ini link bantuan finansial. Jadi setelah kita nanti dapat, udah terdaftar sebagai diterima gitu kan, kita tinggal klik di sini financial aid, ya kan. Nanti kita daftar bantuan-bantuan finansialnya. Jadi kembali lagi, bahkan kalau kita udah diterima gitu ya, kita bisa gratis gitu sekolah di sana, bahkan nggak hanya, atau enggak misalnya kita bisa sekolahnya bahkan lebih murah daripada orang yang di Indonesia kalau kita misalnya nggak mampu, karena mereka akan lihat dari tabungan kita gitu, nanti akan diminta ibaratnya rekening, ya kan, misalnya kita bilang nih saya nggak mampu bayar. Nah tahunnya dari mana kita nggak mampu bayar kan, dilihat ada rekening, oh rekening duitnya memang sekian gitu kan, pemasukannya sekian gitu, memang nggak mampu, ini saya kasih bantu sekian gitu kan. Kalau bisa bahkan hampir semua gitu, 100% gitu kan, karena memang nggak mampu sekali. Tapi kalau memang kita ada duit dan kita bohong gitu kan, nah dia nggak akan mau kasih. Ya, jadi jangan bohong lah ibaratnya di sini ya. Masa kita bohong,
Ya kan, kasihan orang lain yang ibaratnya lebih nggak mampu dari kita, yang harusnya dapat karena kita nggak dapat gitu, ibaratnya gitu. Jadi again, sebelum aku mulai, di sekolah yang bagus, mereka itu punya bantuan finansial yang kenceng. Jadi susahnya itu di awal, susahnya itu gimana cara kita bisa masuk. Maka dari itu kita perlu persiapan. Tapi kalau udah diterima, dijamin ada bantuan untuk finansial. Jadi nggak usah takut. Ini cuma sekedar ibaratnya biar tahu aja ya. Jadi tuition fee ini adalah yang aku punya ini. Itu kalau aku punya itu kira-kira 75%. Kalau ini udah agak berubah. Ini data yang up to date sebenarnya. Kalau nggak salah. Jadi aku di apa namanya dibantu uang sekolahnya 75%, 3/4 dibayarin. Ya kan? Ini kalau National University of Singapore ini biaya apa namanya per tahun ya, per tahun kira-kira detailnya begini, ya kan? Tapi aku nggak hanya tuition grant. Jadi kalau aku itu tuition grant, ya kan, ada study loan, ada aku juga ambil pinjaman, study loan, student fee loan, student assistant loan, terus ada lagi namanya bursary kalau aku hibah. Jadi kalau loan itu kan pinjaman, tuition grant ini itu ibaratnya kita dibayarin uang sekolah, tapi 3 tahun setelah lulus kita harus kerja di Singapura, di perusahaan Singapura atau di Singapura gitu kan, selama 3 tahun, tapi kita tetap dapat gaji. Kita cuma harus kerja aja di sana, jadi nggak ada masalah. Dan yang terakhir itu berseri hibah. Hibah itu adalah diberikan kepada mereka yang nggak mampu, misalnya udah dikasih bantuan tuition grant nih kan, ada tuition grant, ada pinjaman, udah ambil semua, masih ada sisa gitu kan uang sekolahnya, dan nggak mampu, ambil berseri. Berseri itu adalah, misalnya kita benar-benar nggak mampu nih, dia akan lihat rekening tabungan kita, dan mereka akan minta kita misalnya bikin esai tentang diri kita lagi. Kita harus perkenalin again kemampuan kita, dan situasi ekonomi kita misalnya kan. Nanti mereka akan lihat, oh memang anak ini layak dapat bantuan, kira-kira berapa yang perlu bisa kita bantu, dia akan kasih. Nah, itu kira-kira. Dan kalau bisa dapat apply semua dan berseri, bahkan dia lihat kamu memang perlu bantuan, bisa nol. Apa namanya, kita nggak bayar apa-apa. Tapi kalau uang sekolah aku sendiri, itu kira-kira 20 juta. Kira-kira per 6 bulan, per 1 semester. Itu kira-kira kayak gitu. Nah, kalau biaya tempat tinggal itu kira-kira sekitar ini. Kalau yang ini, sorry. Ini itu biaya yang mereka list ya. Ini perkiraan mereka. Jadi ini belum tentu benar. Ini cuma kira-kira mereka dan oke, contohnya ya. Kalau di sini kan dia bilang bahwa apa nih? Meal, ya kan? Mealnya itu dia bilang bahwa 26 juta di sini kira-kira kan per 1 semester per 6 bulan gitu kan. Berarti kan kira-kira 4 juta sekian gitu kan per bulan. Kalau misalnya, tapi nggak harus segini gitu. Aku bisa di sana makan sekali makan juga 15.000 rupiah. Itu pun bisa satu sayur, satu tahu, nasi sama minuman bisa gitu. Jadi ini cuma buat kira-kira aja. Kalau ini untuk tempat tinggal, ini tempat tinggal di sana salah satu aja aku ambil contohnya. Ini udah aku siapin link semua ya. Di sini ada namanya Raffles Hall itu, mungkin aku bisa singgung. Di sini tempat tinggal itu ada, kita terserah mau tinggal di mana. Mau di luar NUS, di luar kampus, atau di dalam kampus, ya kan. Kalau di dalam kampus itu ada 3 jenisnya. Ada hall, ada residence, ada namanya juga RC, Residential College. Jadi ada 3. Hall, residence, dan residential college. Kalau hall itu bedanya apa? Kayak gini bentuknya. Hall itu lebih ibaratnya nggak bertingkat gitu ya gedungnya ya, di bawah gitu. Dan yang paling membedakan itu kalau kita mau tinggal, kita harus ambil ekskul kira-kira minimal 3 atau 4 gitu. Jadi ada ekskul main bola gitu kan, bulu tangkis. Nah kalau kita nggak, misalnya kurang dari 4, ya kita nggak bisa tinggal gitu di hall. Kalau residential college itu nggak perlu ambil eskul, perlunya ambil kelas. Jadi ada kelas di luar sekolah gitu ya, di luar
kampus, ada lagi kelas tambahan. Tapi kelasnya itu bukan kelasnya itu menarik, misalnya gimana cara membuat esai gitu kan. Ini lumayan sebenarnya. Atau gimana cara kita berkomunikasi gitu, macam-macam. Kira-kira ini untuk harganya ya. Kira-kira kalau kita sharing itu sekitar 800.000 per minggu. Berarti kan bayarannya berapa tuh? 100.000 per kira-kira ya 100.000 rupiah per hari bayarannya. Di sini udah sama makan setiap hari. Jadi kalian nggak perlu mikirin makan, udah dapat tempat tinggal plus makan sekian, gitu kan. 100.000 lah ya jatuhnya ini per minggunya, jalan 100.000, 200.000. Ya kira-kira itu untuk duit. Dan tadi aku udah jelasin juga ada beasiswa, ya kan. Beasiswa dan finansial itu semua dari sini. Satu lagi tambahan yang aku tadi lupa bilang, ada namanya beasiswa ASEAN Scholarship. Kalau aku nggak dapat kebetulan untuk namanya beasiswa ASEAN Scholarship, aku dapatnya yang tuition grant. Kalau tuition grant ini kita cukup kalau kita diterima, kita pasti langsung dapat tuition grant. Kalau yang ASEAN Scholarship itu kalian dilihat dari tes masuk ya, nilai tes masuk. Kalau kita bagus gitu ya, kalau memang benar-benar bagus banget tes masuknya, kita akan ditawarin, kamu mau ambil ASEAN Scholarship nggak? Jadi again, aku ulangin, untuk bantuan finansial semuanya itu akan diberikan kalau kita udah diterima sama NUS, dan kita bisa daftar di sini, dan kita bisa dapat. Jadi nggak usah takut kalau untuk biaya. Bahkan ada yang kalau nggak salah aku pernah dengar kabarnya yang dapat ASEAN Scholarship itu dia bahkan dikasih duit ya, udah sekolahnya gratis, jadi dikasih duit buat apa? Buat makan, buat jalan-jalan, atau terserah mau beli baju apa terserah. Jadi kita dikasih duit aja, mau ditabung boleh, mau dikasih ke orang tua boleh, tapi uang sekolah udah bebas gitu kan, uang gitu dia. Jadi itu kira-kira pembicaraan hari ini. Aku sharing-sharing tentang National University of Singapore. Gimana ini? Apakah akan ada pertanyaan atau gimana? Oke, kita lihat dulu Kak. Ini ya. Udah ada beberapa pertanyaan. Kita tunggu dulu. Kayaknya Ya. baru Mungkin aku bisa lihat pertanyaan-pertanyaan yang di TOR ya. Oke Kak, siap. Sambil nunggu pertanyaan kan ya. Pertanyaan yang aku lihat menarik nih, aku cari-cari di guideline materi. Bagaimana cara untuk mendapatkan LOE, ya kan? Letter of Acceptance. Caranya ya tadi, kita harus daftar, ya kan? Daftar, lalu ambil tes, lulus tes, dan kita akan dikasih surat tanda kamu diterima. Jadi gitu cara mendapatkannya ya, kira-kira. Bagaimana tantangan terhadap yang beragama Muslim gitu kan, berkuliah di negara tersebut? Nggak ada tantangannya, nggak ada sama sekali. Karena di sana juga banyak yang beragama Muslim dan ada di sana halal food. Jadi di kampus itu ada namanya halal food di sana. Kita nggak perlu cari-cari makanan yang halal di mana, udah ada di situ. Dan enak rasanya di sana. Lalu ada sistem perkuliahan di negara tersebut. Kalau sistem perkuliahan itu tadi aku sedikit udah singgung tentang kelas ya. Kalau mungkin untuk tahun itu ada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, ya kan? Biasanya di tahun ketiga itu kita ada namanya magang. Jadi ada magang, di sana itu kita ibaratnya bekerja gitu, dan kita dapat duit juga dari perusahaan.
dari magang kita. Kalau tahun keempat itu biasa apa sih kalau di Indonesia bilangnya skripsi, ya kan? Di sini bilangnya FYP Final Year Project. Kalau tahun pertama kedua ya kita belajar aja biasa. Itu kira-kira sistem apa namanya perkuliahan di negara tersebut. Kalau untuk kelasnya tadi aku udah bilang bahwa ada namanya lecture, ada lab, ada tutorial. Lecture itu di mana kita belajar dari profesor langsung, profesor nerangin, ya kan? Kita ada pertanyaan, kita bisa nanya. Kalau tutorial, profesor akan ngerjain dan jelasin gimana cara jawab soal-soal dan tugas-tugas. Lalu kalau di lab kita pakai ilmunya langsung gitu. Misalnya kita bikin robot, langsung kita bikin robot. Gitu kira-kira. Dokumen tadi aku udah singgung juga. Dari mana bisa mendapatkan informasi juga aku udah kasih link. Mungkin aku bisa jelasin tentang mengapa tertarik tadi ya untuk kuliah di universitas tersebut. Mungkin sambil nunggu pertanyaan aku bisa jelasin sedikit kenapa kuliah di situ gitu kan. Aku tadi udah bilang bahwa alasan pertama kan dekat ya kan. Dekat juga apa namanya rankingnya juga bagus di sana, termasuk 11, 12, 13 dunia itu selalu berubah, kira-kira segitu. Nomor 1 Asia, dan yang terakhir bisa ketemu banyak orang-orang internasional. Yang paling menarik itu adalah kita bisa kerja di sini, ya kan? Kerja maksudnya di sini ada part time, ya kan? Dan part time-nya itu menarik gitu. Menariknya dalam arti kita nggak hanya kalau orang berpikir part time itu cuci piring gitu atau kerja di McD gitu kan. Enggak. Kita part time di sini mungkin ya, misalnya kalau ada yang suka Jepang gitu kan, kita bisa jadi part time misalnya orang Jepang gitu. Jadi di sini ada di sekolah kita di NUS ada namanya program Japanese Study Society. Itu salah satu ekskul. Nah, di ekskul itu ada part time. Jadi kita jadi tour guide keliling Singapura bareng mahasiswa-mahasiswa dari Jepang atau anak SMA atau anak SMP, biasanya SMA sih dari Jepang yang lagi liburan ke Singapura. Kita keliling Singapura, bahkan dibayarin makan. Kita waktu itu sempat ada apa namanya makan sepuasnya di hotel mereka, itu kan hotelnya berbintang gitu kan. Kita ditawarin mau makan bareng nggak, makan gitu kan. Terus kita dapat kenalan baru dari Jepang gitu kan. Itu juga bisa latih bahasa Jepang kita. Ini menariknya yang paling menurut aku itu adalah kita bisa latihan tentang bahasa. Jadi kita bisa belajar, dapat duit, dapat makan, dan keliling lagi jalan-jalan Singapura. Ini aku paling suka sih. Jadi di sini aku dulu nggak terlalu bisa bahasa Jepang gitu kan. Jadi di tour guide ini kita bisa jelasin pakai bahasa Jepang atau sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris gitu. Atau pakai bahasa Inggris, dan kita bisa latihan gitu bahasa Jepang kita di sini, dan lama-lama kita bisa bertambah pintar lah. Gitu. Itu sih. Kira-kira udah ada pertanyaan nggak ya? Beberapa pertanyaan sebenarnya udah masuk. Dari Kak Sanjaya. Pertanyaannya bagaimana cara mempersiapkan diri untuk tes di universitas tersebut? Cara mempersiapkan diri untuk tes di universitas tersebut ya. Cara untuk mempersiapkan diri. Mungkin aku bisa bilang persiapannya harus kita belajar E-level. Ya kan, karena kurikulumnya beda dengan Indonesia, dan kita harus ambil bimbel di sini. Bimbelnya itu di mana? Kalau dulu aku di Jakarta, di namanya ada Angelique Way dulu namanya. Angelique Way itu di daerah Tanjung Duren. Dia ngajarin tentang E-level, Cambridge E-level. Tapi nggak perlu harus di situ, karena masih banyak lagi di luar sana bimbel tentang E-level. Jadi Cambridge E-level ya. Cambridge itu
Sebenarnya ini kurikulum dari Inggris dan Singapura pakai kurikulum dari Inggris. Kita belajar tentang pelajarannya kita nggak ada gitu di Indonesia. Misalnya ada yang tahu tentang seri, kalau matematika ya, seri McLaurin. Apa itu kan? McLaurin kan kalau yang suka mobil itu kan mobil sport gitu kan. Jadi McLaurin ini bukan mobil sport. Jadi seri McLaurin gitu namanya. Jadi kan gitu-gitulah intinya ya. Hal-hal yang kita nggak pernah pelajarin di Indonesia, atau misalnya tentang statistik apa yang nggak pernah ada di Indonesia gitu. Atau ada Poisson nggak di sini. Jadi macam-macam lah ya. Jadi banyak hal yang nggak pernah diajar di Indonesia, kita harus pelajarin dan nanti akan dites di situ. Gimana cara persiapinnya tadi udah. Berapa lama persiapinnya? Kira-kira aku bilang setahun. Ya. Oke, mungkin itu ya Kak Sanjaya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian ini udah masuk lagi Kak, Ya. dari pertanyaan dari Kak Sintiawati. Kak, keunggulan dari universitas tersebut apa sih? Keunggulan dari universitas tersebut ya. Ya Kak. Keunggulan dari universitas tersebut pertama dari fasilitas ya, yang paling kelihatan itu fasilitas. Di sini kalau ada fasilitas, wah banyak banget di sini. Ada kolam renang gede gitu kan, gym gitu kan, tempat olahraga, lapangan, lab, tempat di mana kita bisa uji coba gitu kan, tentang apa namanya, misalnya kita mau bikin robot gitu, di sini udah ada alat-alatnya, 3D printer gitu, banyak di sini. 3D printer itu kita bisa ngeprint benda gitu. Jadi kan kalau kita ngeprint pakai printer kan kertas gitu kan ya. 3D printer ini bisa ngeprint benda yang 3D gitu, benda lah intinya, dia ngeprint. Apalagi keunggulannya? Oh, profesornya. Profesor di sini lulusannya termasuk dari universitas yang bagus. Misalnya Universitas Harvard gitu kan, ada Universitas Berkeley, macam-macam. Lalu keunggulan lainnya, karena kita di luar negeri gitu kan, kita bisa dapat wawasan internasional, bisa punya banyak teman dari berbagai negara. Lalu ada juga keunggulan secara apa namanya, kesempatan. Jadi di sini tuh banyak perusahaan selalu datang merekrut untuk kerja, ya kan, cari potensi lah mereka. Dan ada juga selain itu bisa program macam-macam. Programnya nggak hanya untuk kerja di perusahaan, ada juga kerja di perusahaan di luar negeri, di luar Singapura ya. Contohnya di Amerika gitu kan, mereka suka itu ngajak gitu, atau dari Jepang gitu. Dan mereka yang datang gitu dari Jepang, datang gitu ke sekolah kita, jauh-jauh gitu dari Jepang. Ya, kalau dipikir-pikir, gila juga ya mereka bisa mau gitu loh. Karena sebenarnya kan bisa lewat formulir aja gitu, tapi mereka mau datang, mereka pengen ketemu kita, ya kan, ngajak ngobrol sama kita gitu. Dan mereka yang datang gitu, bukan kita yang ke sana gitu. Untuk kesempatan lainnya itu kalau kita masuk ke eskul ya, kalau misalnya contohnya tadi aku kan di eskul Japanese Society, itu kita bisa belajar bahasa Jepang atau Korea gitu kan, yang suka Korea nih, yang drama-drama Korea. Oh, kita bisa ketemu banyak orang Korea di sana. Kita bisa jadi apa, tour guide, bisa dapat duit gitu di sana buat orang Korea. Potensi apa lagi nih? Exchange gitu kan. Kita bisa potensi exchange ke universitas yang lebih bagus lagi. Contohnya ke Stanford, ke Harvard, ke Oxford, ke Cambridge, universitas-universitas top dunia gitu. Dan kita nggak perlu bayar uang sekolah di sana, dan apa namanya, cukup bayar uang sekolah di NU saja. Jadi tadi aku ulangin, kelebihannya itu pertama dia ada fasilitas, baik secara ada fasilitas untuk diri kita, contohnya gym, kolam renang, ya kan, restoran juga ada, bahkan Starbucks itu di sebelah kamarku gitu ibaratnya. Starbucks itu ada di dalam kampus, ada Starbucks, ada Pizza Hut di dalam kampus, ada apa lagi, banyak. Kalau NTU bahkan ada KFC, McDonald juga ada.
Jadi fasilitas lengkap, bahkan kita nggak usah keluar supermarket aja ada di dalam kampus kita gitu. Karena tempat tinggal kita juga kan di dalam kampus kan. Jadi semua udah dibagusin di situ. Nggak perlu kita keluar dari kampus, wilayah kampus sudah semua terpenuhin di kampus kita. Terus dari pengajar juga bagus, dari kesempatan untuk kita berkembang juga bagus. Ya, kira-kira itu sih. Oke. Mungkin itu ya Kak Sita. Iya Kak, ya. Sangat lengkap sekali dari fasilitas maupun dari sumber daya yang lain. Ya. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Indra Wisnu. Halo Kak Indra. Pertanyaannya, usia diperhitungkan nggak di sana dan rapot semester 1 sampai 5 itu saat kuliah? Rapot semester 1 sampai 5, kalau pertanyaan yang pertama dulu kali ya. Untuk usia diperhitungkan apa tidak? Bisa dibilang iya dan tidak. Iya itu dalam arti dia perhitungkan usia kita gitu kan. Misalnya kamu usia 25 pasti ditanya gitu, diperhitungkan gitu, ditanya usia kamu berapa. Cuma tidak itu maksudnya apakah kalau misalnya usia kita terlalu ibaratnya semakin ke atas gitu kan, misalnya ada gap year gitu kan, itu dia akan perhitungkan dari sisi apa alasannya kenapa kamu gap year gitu kan. Tapi apakah mengurangi kesempatan? Tidak. Contohnya aku ada bahkan waktu itu aku kan kalau lulus SMA kan 18 ya. Di sana itu 18 atau 19 sekitar segituan. Nah, kalau orang Singapura itu kan harus ada wajib militer sama kayak Korea. Nah, kalau di sana itu bahkan untuk cowok, kalau cewek kan sama umurnya karena mereka nggak ada wajib militer. Kalau cowok di sana baru masuk itu umur 21, kira-kira 20 atau 21 kira-kira. 21 harusnya. Dan ada juga bahkan yang masuk usia 24 gitu kan. Usia 24 baru masuk S1 sama kayak aku. Jadi aku 18, temenku 24 gitu kan. Jauh banget itu bedanya. Cuma dia ada alasan kenapa dia ini. Karena dia magang gitu kan. Karena dia kerja gitu kan. Dan dia memang lulusan namanya Politeknik. Kalau di sini ngomongnya SMK atau sederajat lah. Politeknik, SMK atau sederajat kan di Indonesianya. Dia dari Politeknik dan memang kan habis dari Politeknik kan harus kerja dulu kan, atau misalnya dia mau kerja dulu karena udah cukup, akhirnya dia ngambil gap year. Tapi kalau misalnya kalian ditanya, kamu gap year ngapain? Males-malesan gitu kan, tidur bangun tidur makan gitu kan, ya itu mungkin agak mengurangin, bukan agak lagi, mengurangin sih chance kesempatan kamu untuk bisa masuk. Makanya aku bilang kamu harus bisa cari alasan yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kita makan tidur bangun gitu nggak ada ngapa-ngapain, kita bilang aja gitu, oh memang saya dulu kebetulan belum tahu ada namanya ini gitu kan, dan saya bantu orang tua gitu ya, carilah alasan yang bagus gitu ya. Tapi ya kalau bisa janganlah sampai kayak gitu ya. Makanya kita harus cari mengisi lah waktu luang kita dengan hal yang bermanfaat. Terutama di COVID-19 ini kan kita banyak waktu gitu kan. Gitu dia. Kalau yang kedua tadi apa ya tadi? Pertama kan usia ya. Tadi yang semester 1 sampai 5 itu rapot untuk dari SMA. Jadi dia lihat rapot SMA kita. Karena kan untuk S1 kan kita nggak ada rapot lain selain rapot SMA kan ya. Rapot SD, SMP nggak dilihat. Ya, itu aja kira-kira. Satu lagi nih Kak, dari tambahan dari Kak Hendra Wisnu. Jurusan S2 di sana yang tersedia itu apa saja Kak? Wah, kalau jurusan S2 yang tersedia di sana aku nggak hafal ya. Aku nggak hafal. Cuma mungkin ya kalau yang aku ingat itu ada jurusan real estate, karena kebetulan temanku juga ada di sana S2 real estate, jurusan bisnis, jurusan bioteknologi atau jurusan biologi juga ada.
Bisa dilihat di website NUS. Coba mungkin dicari master program. Jadi master program NUS gitu misalnya kan. Di situ akan keluar listnya. Ya. Oke. Gitu ya Kak Indra, nanti bisa buka sendiri di websitenya NUS. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Michael, pertanyaannya nanti silahkan disampaikan langsung ke narasumber. Silahkan untuk membuka videonya agar bisa bertatap muka langsung. Halo Kak Michael. Halo, sorry saya komputernya nggak ada kamera. Oh, ya. Kayaknya nggak apa-apa deh. Nggak perlu harus di ini. Kira-kira pertanyaannya apa ya, Michael? Pertanyaan saya kan masih kelas 11 nih, mau naik kelas 12. Hmm. Tahap-tahap langkah-langkah ya, kayak misalnya pertama ambil IELTS dulu atau apa buat persiapan application-nya. Dulu waktu aku kelas 11 itu karena kan kita kelas 11 kan nggak mungkin bisa daftar ya. Karena kita belum ada semester kan tadi rapot semester 1 sampai 5 ya kan. Itu kan berarti harus kelas 12 semester 1 udah ada rapotnya. Karena biasanya pendaftaran itu bulan-bulan Desember. Kalau dulu aku ya 3 tahun lalu itu selalu berubah. Berarti kan mau 5 mau ke 6 itu semester 5 mau ke 6 kira-kira gitu. Nah, dulu yang aku lakukan ambil bimbel. Dulu aku ambil bimbel dari kelas 11. Dari kelas 11 belajar Cambridge A-Level. Boleh IELTS, cuma menurut aku jangan ambil IELTS terlalu cepat karena kita kan juga perlu belajar IELTS kan. Kalau bisa kita belajar tentang IELTS itu lama. Karena pertama IELTS itu ada tes esai, ya kan? Ada reading, listening, esai. Dulu aku sempat jatuhnya itu di esai. Walaupun aku dulu belajar bahasa Inggris di SMA, SMP, SD itu ada belajar. Cuma kita di Indonesia nggak pernah gitu diajarin gimana cara bikin esai bahasa Inggris yang untuk tingkat setara dengan orang-orang yang tinggal di luar negeri sana, orang-orang yang native speaker ya. Kita kan cuma belajar yang simple gitu kan. Ini penting karena esai itu kita harus bisa nulis dan ada batas waktunya. Jadi IELTS itu nilainya penting juga. Jadi pertama tadi aku bilang persiapan buat Cambridge A-Level untuk tes masuk ya kan. Itu Cambridge A-Level. Yang kedua persiapan untuk tes IELTS. Dan kamu ambil dulu tes IELTS itu kira-kira berapa itu? Kan biasanya dokumen sertifikat IELTS itu keluar kira-kira kasih waktu sebulan lah ya, sebulan sebelum deadline dari tes masuk pendaftaran NUS. Anggap aja pendaftaran Desember, berarti kan November harus sudah ada udah mulai kita tes. Bahkan kalau bisa jangan November sebelumnya gitu kan, supaya jangan mepet. Itu aja sih paling. Jadi tes persiapan buat tes masuk, persiapan IELTS, kumpulin dokumen, habis itu recommendation letter, sama bikin personal statement. Itu aja sih. Ya. Thank you. Ya. Sama-sama. By the way, itu UII-nya harus belajar juga kan? Iya, UII-nya harus belajar. Ya, UII itu University Entrance Exam kan, pendaftaran. Jadi, tes masuk. Jadi, yang itu harus belajar yang Cambridge A-Level yang aku bilang tadi. Jadi, yang kamu harus bimbel dulu untuk kurikulum Cambridge, atau misalnya kamu dari sekolah internasional gitu kan, yang udah pakai kurikulum Cambridge, ya berarti nggak usah belajar lagi kan, karena orang-orang yang di di sekolah nasional, baik negeri ataupun swasta, nggak pernah belajar Cambridge lah itu, kurikulum Cambridge, kira-kira gitu. Oke, thank you. Sama-sama. Oke. Masih ada pertanyaan lagi nih Kak. Yap, nggak apa-apa. Dari Kak Nia. Halo Kak Nia. Halo Kak. Halo. Oke. Pertanyaannya disampaikan langsung.
kalau misalnya kayak kita lagi kuliah sekarang, masih bisa nggak sih daftar gitu? Makasih. Ya, kalau misalnya kita lagi kuliah sekarang, bisa daftar ke sana. Bisa, bisa. Dulu temanku ada yang dia lagi kuliah gitu ya, dia udah kuliah S1 di NTU. Terus dia pindah ke NUS. Nggak tahu kenapa gitu. Padahal sekolahnya udah bagus juga di NTU gitu kan. Tapi dia pengen pindah ke sekolah saya, udah sekitar ambil 1 tahun kalau nggak salah. Jadi udah semester 2 di NTU, pindah ke NUS. Bisa, karena ada, jadi di sini kan tadi di website yang apply tadi, itu kan kalau kalian masuk ke sini, itu bakal ditanya tadi kan, qualification, international qualification, ada lagi, kalau ini kan buat orang Indonesia ya, school atau juga international bachelorate, atau lagi juga transfer, ada pilihan transfer. Jadi dari sekolah lain dan kreditnya SKS-nya nggak hilang gitu. Jadi kalian nggak perlu harus ngulang lagi dari awal, nggak. Bisa langsung ditransfer. Tapi tergantung sama NUS-nya apakah mereka bakal nerima SKS-nya. Kadang ada yang misalnya, oh ini SKS-nya masih dianggap kurang gitu ya, kurang dalam gitu misalnya kan. Pelajarannya dengan pelajaran yang di sini mereka akan minta harus ambil ulang. Jadi itu kebijakan NUS gimana kita. Tapi karena waktu itu NTU sama NUS memang udah ibaratnya saingan, jadi kira-kira hampir sama lah sama mereka dianggapnya, walaupun juga dicek gitu apa kelasnya memang perlu diulang nggak gitu kan. Kalau nggak diulang mereka akan lanjut, dan dia dulu dari tahun pertama langsung lanjut ke tahun kedua di NUS, kira-kira gitu. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Oke Kak, Yap. masih lanjut ya ini. Yap. Pertanyaan dari Kak Yardin Setiaman. Silakan Kak Yardin. Halo Kak Yardin. Pertanyaannya bisa langsung disampaikan ke narasumber ya. Putus kali atau gimana? Ya, sepertinya ada kendala ini Kak. Saya bacakan aja ya pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya, bagaimana jika kita sudah mendapatkan bantuan finansial itu? Semester pertama mendapatkan prestasi di bidang akademik, tapi setelah itu tidak mungkin dikarenakan pengaruh pergaulan dengan teman atau lingkungan. Lalu bagaimana bantuan finansial kita? Apakah tetap berjalan atau tidak? Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya kalau ini bener nggak ya? Kalau aku tangkap itu pertanyaannya lebih kayak, bisa nggak beasiswa kita diambil atau dicabut gitu kan? Kalau misalnya kita melakukan misalnya nilainya turun gitu kan, atau jadi jelek gitu. Untuk bantuan finansial atau termasuk beasiswa di dalamnya, kalau tuition grant itu nggak bisa dicabut. Jadi misalnya kita udah dapat dari awal, ya udah sampai akhir kita itu aja gitu. Tapi kalau untuk beasiswa itu misalnya nilai kita turun, jadi ada batas limitnya. Jadi limitnya kalau nggak salah kita IP-nya 3,5 dari 4. Atau 3,5 dari 5 justru. Jadi nggak tinggi juga, ya kan? Jadi selama kita masih di atas itu, kita nggak apa-apa, nggak bakal dicabut. Tapi kalau seandainya tiba-tiba kita jatuh di bawah 3,5, kita dicabut. Kalau untuk berseri itu setiap semester kita harus apply. Jadi untuk berseri atau hibah itu akan hilang pada saat pergantian semester, gitu.
Nah, itu tadi ya Kak Yardin. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kayaknya ada kendala sinyal atau apa itu. Terus ini udah nggak ada pertanyaan lagi nih Kak. Yep. Dan waktunya juga sudah jam 9. Mungkin bisa kita close saja ya pertemuan nobar kali ini. Boleh. Sebagai terakhir, apa harapan pesan untuk peserta nobar kali ini? Pesan kesan saya mungkin tips itu nggak ada cara ajaib, karena kalau banyak yang suka tanya ke saya di DM di Instagram, itu mereka selalu tanya, pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu gimana sih cara bisa kuliah ke luar negeri gitu kan. Dan saya selalu menjawab, daftar, persiapan, ya kan, cari-cari informasi, jangan lupa berdoa. Udah itu doang. Nggak ada cara ajaib, nggak ada cara singkat, nggak ada tips yang ya semuanya cuma kalian kita perlu daftar, ya kan. Habis itu kita cari-cari informasi, ya kan. Jadi sebelum daftar kita cari-cari informasi, persiapan, daftar, lulus tes, masuk. Dan kuncinya di persiapan. Semakin lama persiapan, semakin kita kemungkinan bisa masuk. Itu aja sih. Oke. Untuk sesi terakhir tadi terkait foto-foto sebelum kita tutup, mungkin untuk seluruh peserta bisa membuka fitur videonya. Kita foto-foto sebentar dulu. Oke, baik. Saya bantu ya. Oke. Kita hitungan mundur dari 3. Oke, semuanya ready? 3, 2, 1. Oke, once again. Bentar. Oke, 3, 2, 1. Oke, thank you. Oke. Kira-kira kalau masih ada yang mau nanya atau apa, nggak apa-apa bisa ditanya di Instagram aku tadi. Di @radendim kalau mau tanya-tanya. Aku biasa balas, suka baca DM. Itu bisa tanya ke moderator juga. Oke. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya, jika tadi kurang jelas bisa langsung menghubungi via DM ke IG-nya Kak Dimas ya. Terus tadi udah penyampaian kesan juga, terima kasih. Yang terpenting Sama-sama. kita itu harus berusaha karena semua itu tidak ada yang instan. Oke. Terima kasih untuk Kak Dimasius untuk menjadi narasumber dalam nobar kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa untuk waktu yang lain. Sampai jumpa. Oke. Terima kasih juga untuk seluruh peserta nobar Sekolah For Us. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Amin. Oke. Amin. Saya tutup. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Dimas. Terima See you kasih. guys. Sama-sama. Bye semuanya. Terima kasih sudah datang.